Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Imelda Widya Kusdwi Yulivia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS PGRI Duangeneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kutipan tersebut menyatakan bahwa mengajarkan hal-hal mendasar mengenai pengetahuan dan keterampilan kepada anak adalah hal yang baik. Namun, mengajarkan anak mengenai nilai-nilai kebajikan atau prinsip hidup adalah lebih utama. Artinya, mendidik anak tidak hanya membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan atau hard skill, tetapi juga menanamkan budi pekerti atau soft skill untuk membentuk karakter yang baik pada anak sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan proses pembelajaran yang saat ini saya pelajari, bahwa guru harus dapat mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional pada anak. Sejatinya, setiap anak kelak akan menjadi pemimpin, maka mereka harus dilatih untuk memahami nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan akan berpengaruh pada lingkungan kita. Apabila kita mengambil keputusan dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan secara adil dan terbuka, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Namun, jika pengambilan keputusan berat sebelah atau hanya menguntungkan pihak tertentu, maka akan menimbulkan konflik di lingkungan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki nilai atau prinsip hidup yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat tercipta lingkungan yang positif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kontribusi yang dapat saya berikan pada proses pembelajaran murid adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan atau etika kepada murid, memahamkan mereka tentang pentingnya memiliki nilai-nilai tersebut sebagai pegangan atau prinsip hidup agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, menjadikan diri saya sebagai contoh bagi mereka dengan menunjukkan sikap yang baik dan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan saat menyelesaikan permasalahan di sekolah. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mendidik artinya membangun perilaku etis pada diri seseorang atau murid. Perilaku etis tersebut akan menjadi prinsip hidup yang mendasari mereka dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kehidupannya. Seseorang sebagai pemimpin maupun sebagai bagian dari masyarakat harus dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan bijak. Maka, pendidikan adalah tempat untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip etika kepada murid. Hal tersebut tentu tidaklah mudah, maka sebagai pendidik harus mampu mengemas pembelajaran dengan baik dan menarik agar perilaku etis tumbuh dalam diri murid. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka terhadap penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, ing narso sung tulodo. Seorang pemimpin harus dapat memberi contoh bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan agar dapat diteladani warga sekolah yang dipimpinnya. Kedua, ing matio mangunkarso. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi atau membangkitkan semangat warga sekolahnya agar mereka dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Ketiga, tutwuri handayani. Seorang pemimpin harus selalu siap mendorong dan membimbing warga sekolahnya dalam proses pengambilan keputusan agar mendapatkan keputusan yang bijak dan tepat. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yaitu nilai-nilai guru penggerak dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini akan menjadi dasar pertimbangan atau prinsip kita dalam mengambil suatu keputusan. Kita akan menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan melalui kolaborasi dengan tim atau rekan guru lain, mempertimbangkan rasa keadilan, kemanusiaan atau kepedulian, saling menghargai pendapat orang lain dan reflektif terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah suatu keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada murid.
Proses coaching dapat membantu kita untuk mengambil keputusan dengan tepat. Coaching dapat memaksimalkan potensi coach dalam memahami situasi dan menemukan ide-ide baru sebagai solusi permasalahan. Melalui coaching, coach dapat mengarahkan coach dalam melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan hingga memunculkan opsi trilema yang belum terpikir sebelumnya, serta merefleksikan kembali keputusan yang telah diambil sebagai pembelajaran dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaannya dan nilai-nilai yang diyakininya dalam menilai situasi. Ia akan mampu memanajemen dirinya agar mengambil keputusan dengan kepala dingin. Dengan kesadaran sosialnya, ia akan berusaha memahami kondisi yang dihadapi orang lain dan menunjukkan kepeduliannya, menggunakan keterampilan berelasi untuk berkolaborasi dengan orang lain, baik melalui coaching maupun diskusi, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dengan penuh tanggung jawab untuk mengatasi masalah dilema etika. Bagaimana seorang pendidik menangani suatu kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh pendidik tersebut. Seorang pendidik haruslah berpegang pada nilai-nilai kebajikan seperti integritas, keadilan, kebenaran, kejujuran, keselamatan, toleransi, peduli, welas asih, dan bertanggung jawab. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan tersebut, seorang pendidik dapat menganalisis kasus masalah moral atau etika dengan baik berdasar pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada murid akan menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menghargai sehingga tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Murid akan termotivasi untuk lebih semangat belajar dan meneladani cara pengambilan keputusan yang tepat saat menghadapi permasalahan di sekolah sehingga keharmonisan hubungan antar teman dan dengan seluruh warga sekolah semakin kuat. Tantangan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan saya adalah adanya perbedaan pandangan dan prinsip atau nilai yang diyakini atau dianut oleh setiap orang atau warga sekolah. Sebagian besar orang masih mengedepankan keadilan, kebenaran, dan penegakan aturan secara tegas tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan atau empati. Apalagi, belum banyak yang mengetahui perubahan paradigma yang ada di dalam pendidikan. Untuk mengatasinya, perlu adanya penyebaran informasi mengenai paradigma baru dalam pengambilan keputusan agar dapat menyelesaikan kasus dilema etika dengan tepat dan bijak. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah kita menjadi lebih fleksibel dalam merancang aktivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi murid yang beragam. Kita tidak memaksakan seluruh murid untuk melakukan aktivitas atau belajar dengan cara yang sama, tetapi membuat penyesuaian atau pilihan sesuai dengan kodrat murid. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran bervariasi, menyediakan konten belajar baik cetak maupun video, memanfaatkan aplikasi digital, memfasilitasi pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok, dan memerdekakan murid memilih produk sesuai dengan minatnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan memiliki dampak yang besar bagi murid. Oleh karena itu, perlu adanya prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang dijunjung di lingkungan sekolah. Keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi murid, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik yang mendukung pengembangan potensi murid untuk keselamatan setinggi-tingginya bagi murid di masa depan. Pembelajaran pada modul 3.1 ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi murid untuk belajar.
Untuk itu, dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan pratap Triloka demi memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam agar dapat memaksimalkan potensinya melalui pembelajaran yang memerdekakan murid. Selain memiliki nilai-nilai guru penggerak dan nilai-nilai kebajikan sebagai prinsip hidup, pemimpin pembelajaran juga harus memiliki kemampuan sosial emosional untuk melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan dan pengujian keputusan dapat dilakukan dengan teknik coaching agar diambil keputusan yang terbaik dan menjadi pembelajaran bagi pengambilan keputusan di masa mendatang. Pemahaman konsep yang telah dipelajari di modul ini, dilema etika terjadi pada kasus yang mengandung paradigma benar lawan benar, sedangkan bujukan moral apabila mengandung paradigma benar lawan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu N-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terdiri dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan, melihat kembali dan merefleksikan keputusan yang telah dibuat. Hal di luar dugaan, untuk mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus yang terjadi. Pengambilan dan pengujian keputusan dapat dilakukan dengan teknik coaching bersama dengan seorang coach yang dapat memberikan arahan melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sebelumnya saya pernah melakukan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Saat itu, keputusan yang saya ambil didasarkan pada intuisi hati nurani. Terkadang saya masih merasa ragu apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat atau belum, atau apakah ada solusi lain yang mungkin lebih baik. Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui adanya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan agar proses pengambilan keputusan lebih sistematis dengan analisis yang lebih mendalam sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih bijak dan berpihak kepada murid. Mempelajari konsep ini membawa dampak yang besar bagi saya dalam mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya menjadi tahu prosedur yang sistematis dalam proses pengambilan keputusan dengan mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Melalui pengujian paradigma benar lawan benar, saya dapat mengidentifikasi situasi yang terjadi dan memutuskan prinsip resolusi mana yang sebaiknya saya gunakan. Dengan berdasar pada nilai-nilai kebajikan, saya berharap ke depannya saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik dan bijak. Topik modul ini sangat penting untuk saya pelajari, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Saya pasti menghadapi suatu permasalahan yang harus saya putuskan, solusi apa yang sebaiknya saya lakukan. Melalui modul ini, saya memahami bagaimana mengambil keputusan yang baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pemaparan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.